Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnasari dengan NIM 18024050023. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil ujian tengah semester saya dari mata kuliah berpikir sistem oleh Ibu dosen Dr. Marlina Bakri, SPD MPD. Nah, menurut Hidayatno, berpikir sistem adalah salah satu pendekatan yang diperlukan agar manusia dapat memandang persoalan-persoalan dunia ini dengan lebih menyeluruh. Dan dengan demikian, pengambilan keputusan dan pilihan aksi dapat dibuat lebih terarah kepada sumber-sumber persoalan yang akan mengubah sistem secara efektif. Pikir sistem dalam penelitian pendidikan mengandung makna bahwa dalam menelaah suatu masalah, penelitian hendaklah dapat melihat secara menyeluruh tentang berbagai faktor yang terkait dengan masalah tersebut dan membentuk suatu konstelasi permasalahan. Nah, ciri-ciri sistem ada beberapa. Yang pertama, satu sistem bertujuan bersama dan berorientasi pada tujuan itu. Selanjutnya, tujuan sistem dapat dijabarkan kepada beberapa fungsi. Selanjutnya, sistem memiliki komponen-komponen yang dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Dan yang keempat itu komponen-komponen sistem saling berkaitan dan tergantung satu sama lain. Ciri yang kelima itu sistem memiliki aspek keterpaduan antara komponen. Ciri keenam itu sistem memiliki mekanisme umpan balik. Dan ciri-ciri yang terakhir itu memproses masukan atau input menjadi keluaran atau output. Yang pertama itu sistem tertutup, yang berarti sebuah sistem yang dalam proses kegiatannya tidak berhubungan dengan sistem-sistem luarnya. Contohnya itu sistem kehidupan pada masyarakat Baduy asli. Sedangkan sistem terbuka itu yang berarti sebuah sistem yang berhubungan dengan sistem-sistem lainnya dalam melakukan proses kegiatannya. Contohnya kegiatan pada sistem pendidikan. Faktor yang mempengaruhi berpikir sistem ada beberapa, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu adapun yang dapat mempengaruhi berpikir sistem seseorang, yaitu faktor yang bersumber dari dalam individu atau diri sendiri berupa perasaan atau emosi, pendidikan, sistem kepercayaan dan nafsu. Adapun faktor eksternalnya yaitu dapat memberikan kekuatan yang luar biasa pada proses berpikir dan menjadi referensi bagi akal yang digunakan oleh setiap orang baik dalam keadaan sadar atau tidak, menurut Al-Fiqi dan Ibrahim tahun 2020. Adapun faktor eksternalnya yakni ada orang tua, keluarga, masyarakat, teman, dan media massa. Nah, ciri-ciri sistem terbuka ada beberapa. Yang pertama, input dapat menerima pengaruh dari lingkungan eksternal. Dan yang kedua, ada proses transformasi dari sumber daya yang tersedia terhadap sistem itu sendiri. Yang ketiga, suatu hasil atau output yang diberikan kepada lingkungan setelah melalui proses. Nah, ciri yang keempat itu ada proses untuk menetralisir proses entropi supaya proses tetap berjalan. Yang kelima, ada kegiatan mengubah sumber daya terus-menerus. Dan ciri yang terakhir itu terdapat usaha umpan balik sebagai alat untuk mengontrol perilaku dari output itu sendiri. Pendekatan sistem dapat diartikan sebagai suatu cara berpikir dengan menggunakan konsep sistematik atau menyeluruh. Pendekatan sistem dapat juga dikatakan sebagai metode untuk mendeskripsikan suatu objek yang dideskripsikan meliputi bagaimana hubungan antara komponen yang satu dengan komponen yang lain, yang menunjukkan pada suatu hasil secara keseluruhan. Adapun aspek-aspek pendekatan berpikir sistem yaitu yang pertama, aspek ontologi.
pendekatan holistik atau menyeluruh, mulai dari keseluruhan kemudian dibatasi, dimulai dari latar belakang, pengetahuan dan pengalaman yang telah diperoleh. Dan aspek yang kedua itu ada aspek epistemologi, di mana menggunakan model untuk memudahkan analisis. Yang kedua, sifat keseluruhan lebih diperhatikan daripada pendekatan analitik dan atomistik. Yang ketiga, logika sistem merupakan konsep dasar dalam kegiatan inquiry atau mencari tahu. Nah, aspek yang ketiga itu ada aspek aksiologi, di mana menguaraikan tercapainya tujuan sistem secara sistematik atau runtut. Nah, teknik-teknik berpikir sistem itu yang pertama, operasi riset yang bertujuan untuk mencari pemecahan optimal dapat menggunakan teknik programming, queuing, gaming, Monte Carlo, dan sebagainya. Dan yang kedua itu sistem analisis yang bertujuan untuk menemukan alternatif pemecahan masalah yang terbaik meskipun tidak optimal. Teknik yang digunakan adalah cost benefit dan cost effectiveness. Teknik Q. Kita dapat memilih teknik-teknik mana yang sesuai dengan kebutuhan yang ada. Misalnya, dalam menangani masalah-masalah sosial sangat cocok dengan menggunakan teknik-teknik berupa sistem analisis. Sesuai dengan konsep berpikir sistem, langkah utama dalam menelaah masalah penelitian terlebih dahulu haruslah dengan melihat masalah tersebut secara menyeluruh dengan menentukan faktor apa saja yang terkait dalam masalah tersebut. Jadi, untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, terlebih dahulu kita lihat berbagai faktor yang mempengaruhi prestasi belajar itu sendiri, baik dari segi perlakuan yang diberikan pada siswa yang bersangkutan maupun dari segi kondisi. Faktor yang berkaitan dengan perlakuan antara lain itu pengorganisasian bahan ajaran, yang kedua strategi penyampaian, dan yang ketiga pengelolaan kegiatan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kondisi adalah karakteristik siswa. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, bisa saya paparkan. Saya ucapkan banyak terima kasih dan maaf atas segala kekurangan saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.